Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Elsa Evarianti, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 3, kelas A18, kelompok 4 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mohon izin, hari ini saya akan membagikan learning journal terkait apa yang telah saya terima pada pembelajaran hari kedua yang membahas agenda 1. Dalam pembelajaran hari kedua, saya memperoleh pengetahuan terkait wawasan kebangsaan, konsensus dasar, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan pertama yaitu terkait wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang berguna untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam wawasan kebangsaan dipelajari juga terkait konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar adalah kesepakatan nasional yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konsensus ini meliputi 4 pilar utama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan pertama yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Memiliki makna yang pertama menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sumber dari segala hukum. Dan yang ketiga, mencerminkan nilai moral, etika, dan kepribadian bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Bagian utamanya terdiri menjadi 3. Yang pertama, pembukaan, kedua, batang tubuh, dan yang ketiga, aturan peralihan dan tambahan. Fungsinya yakni landasan penyelenggaraan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang bersifat kesatuan. Ciri-cirinya, kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi, terdiri dari berbagai daerah dan provinsi. Maknanya, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mencegah disintegrasi bangsa, dan memperkuat persatuan nasional. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya, mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, menjunjung tinggi toleransi dan persatuan, menjadi perekat kehidupan sosial bangsa. Konsensus Dasar Indonesia merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebagai ASN, memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang profesional, berintegritas,
dan berorientasi pada persatuan. Sebuah negara juga harus memiliki identitas yang juga tercermin pada konsensus dasar. Indonesia memiliki identitas nasional antara lain yang pertama bendera merah putih. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk persegi panjang dengan bagian atas berwarna merah dan bagian berwarna putih ada di bawah. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu dari berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang ketiga, Lambang Negara Burung Garuda. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan dan terdapat perisai. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaannya yakni Indonesia Raya. Singkatnya, identitas negara bukan sekedar simbol, melainkan sebagai pondasi yang menjaga persatuan, arah pembangunan, dan eksistensi dari negara itu sendiri. Pembahasan berikutnya yaitu Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat SANKRI. SANKRI adalah keseluruhan sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah, dan seluruh rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sederhananya, SANKRI adalah cara negara Indonesia diatur, dijalankan, dan dikelola untuk mencapai tujuan nasional. SANKRI menjadi pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sebagai ASN, memahami SANKRI berarti siap menjalankan tugas secara profesional, taat hukum, dan berorientasi pada pelayanan publik demi terwujudnya tujuan nasional. Hubungan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI dengan persatuan dan kesatuan sangat erat, bahkan dapat dibilang saling menopang. Tanpa sistem administrasi yang baik, persatuan sulit dijaga. Sebaliknya, tanpa persatuan, sistem administrasi tidak dapat berjalan efektif.